Happy New You. Dengan pergantian tahun yang silih berganti, lo udah mempersiapkan apa aja? Udah jadi lebih baik? Atau lo malah ngerasa kalau hidup lo nggak ada progres? Apa sih yang lo dapetin dari pergantian waktu? Udah nggak bisa dipungkiri kalau dengan pergantian waktu berarti kita juga akan bertambah tua. Semua ini terjadi secara konstan dan nggak bisa diberhentikan. Tapi permasalahannya, dengan bergantinya waktu, ada efeknya nggak sih di diri lo? Perencanaan masa depan memang penting sih, karena ini dianggap penting. Banyak banget individu atau sekelompok orang yang membuat catatan tentang resolusi tahunan. Kalau lo sendiri gimana? Udah buat resolusi tahunan untuk perencanaan masa depan lo? Sepenting itukah resolusi tahunan? Emang dengan lo ngebuat resolusi tahunan, lo bisa langsung berubah gitu? Atau lo adalah tipe orang yang tanpa perencanaan? Pokoknya ngalir aja deh, nggak usah banyak rencana, biar Tuhan yang ngatur. Salah nggak kalau gua ngomong gitu? Sebenarnya gua bukan mau ngajarin lo sih, atau berasa paling tahu dengan hidup lo. Ya siapa yang peduli? Cuma, nggak tahu kenapa, gue pengen aja bahas tentang masalah ini. Karena menurut gue, banyak banget orang yang kecewa tentang resolusi tahunan yang udah mereka buat. Memikirkan resolusi tahunan, capek sih menurut gue. Karena dalam proses penyusunannya ini, membutuhkan banyak energi, berkaitan dengan capaian-capaian yang menurut gue berat untuk dilakuin. Contohnya gini. Lo adalah individu yang punya berat badan 135 kg. Kemudian, dalam 1 tahun ke depan, lo punya harapan berat badan lo turun jadi 65 kg. Berat kan? Coba deh lo pikirin. Atau kasus lain gini deh. Lo saat ini adalah individu dengan pendapatan rendah. Anggaplah gaji UMR atau UMP. Terus lo berharap 1 tahun kemudian, lo udah punya gaji di angka 8 atau 9 digit angka. Mungkin gak sih? Coba deh lo pikirin lagi. Bagi sebagian orang, mungkin itu gak mustahil. Tapi catatannya adalah, lo harus punya relasi yang lebih. Terus, untuk lo sendiri gimana? Kalau lo dapat pemahaman ini dari motivator sukses atau dari kalangan artis ternama, ya wajar. Karena itu memang tugas mereka dan keahlian mereka untuk memotivasi lo. Sehingga lo termotivasi dalam melakukan satu hal sehingga seolah-olah itu menjadi mungkin. Tapi dengan keadaan lo yang sekarang, coba deh lo pikir lagi. Terus, membuat resolusi tahunan salah nggak sih? Ya nggak salah, serius. Nggak ada salahnya kok. Tapi sebelum itu lo buat, ada baiknya lo pahami ini dulu. Coba lo pikirkan lebih dalam dan matang. Mungkin lo sekarang akan berpikir tentang perubahan, iya kan? Kalau iya, maka bukan resolusi tahunannya yang penting, tapi tentang gimana caranya lo mengubah pribadi lo. Oke, di sini gua akan bantu lo keluar dari masalah ini. Pertama, hal yang harus lo lakuin adalah mengubah tentang pemahaman lo. Semua itu harus bisa lo logikakan. Karena cuman lo sendiri yang bisa mengukur kira-kira lo mampu atau cuma pura-pura mampu. Lo yang punya badan, maka lo sendiri yang harus mengontrol segala keputusan dan tindakan. Kalau lo nggak mampu, sebaiknya nggak usah lo paksain. Karena cuma akan jadi beban hidup dan beban pikiran lo doang. Kalau lo ngerasa mampu, maka hal yang harus lakuin kedua adalah membuat apa yang lo rencanakan menjadi lebih sederhana dan logis. Sehingga dalam menjalaninya gak jadi beban. Buat aja jadi aktivitas yang kecil. Gua misalkan gini. Lo adalah individu yang susah untuk bangun pagi. Maka tugas lo adalah membuat gimana caranya lo bisa bangun pagi. Artinya harus ada yang lo korbankan di sini.
Mulai dari tidur yang gak terlalu larut malam, sehingga membuat waktu malam lo lebih pendek kalau lo biasa begadang. Menghidupkan alarm di waktu pagi, dan tidak memikirkan hal yang berat di malam hari. Ketiga, lo harus konsisten. Untuk membuat suatu perubahan, yang dibutuhkan adalah konsistensi. Lo harus konsisten atas segala keputusan yang lo ambil. Konsistensi ini yang nantinya akan menjadi kedisiplinan dan habit dalam diri lo. Kalau lo sudah bisa nih melakukan 3 hal tadi, maka dari sini lo baru putuskan untuk membuat resolusi tahunan yang lo mau. Karena kalau lo udah terbiasa disiplin dalam diri, maka udah nggak ada yang mustahil untuk lo lakuin. Ya karena semua stepnya udah jelas. Lo pahami dulu, kemudian lo buat lebih kecil dan logis untuk dilakukan. Dan yang ketiga, tinggal disiplin dan konsisten. Gue yakin, lo nggak akan pernah nyesel kalau bisa begini. Selamat menyusun resolusi tahunan dan menjadi pribadi yang baru. Salam.